Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum semua Mas Mana. Udah makan belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihatin wa khususan ala mu'allifi hadzal kitab wa syarihi syaikhulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma iftah qulubana tafadhal 'arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ashab, awalan ta'ala nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna al-istima' bi hadzal mushaf al-mubarak. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan, mohon maaf baru bisa melanjutkan kajian hikam yang sempat vakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali. Kita mengalami berkah dari taklid dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bernama Al-Hikam. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya nikmat iman, itu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga. Dengan nikmat itu, dengan anugerah itu, sehingga kita bisa melakukan ketaatan, melakukan apapun itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kita bisa mampu dan bisa berkumpul di mushola. Ba'da maghrib ini termasuk karena nikmat Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan, kalau enggak diarahkan Tuhan, kita enggak mungkin berkumpul seperti itu. Betul apa adanya bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali upaya dan daya Tuhan. Kita mampu melakukan ketaatan, kita mampu melakukan sholat, puasa, kita mampu faham, belajar nahu, ushul fiqh, bahasa Arab dan tetek bengin yang lainnya itu murni karena daya dan upaya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Oh, sampai kita berani misalkan mengaku itu bahwasanya itu saya yang bisa. Itu Ibnu Athaillah As-Sakandari menyinggungnya, itulah hakikat syirik. Hakikat syirik. Nah, dalam Al-Hikam ini itu akan mengupas kenyataan-kenyataan, hakikat-hakikat di kehidupan kita, yang mana mungkin kita sebagai manusia itu luput dari itu. Jadi yang ingin dikhitabi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan karanya hikam ini adalah itu batin, faktor batin, bukan faktor zahir. Atau dalam bahasa tasawufnya itu adalah faktor hakikatnya. Hakikat itu adalah makomnya di dalam batin. Nah, lawannya itu adalah zahir. Jadi batin dan zahir ini dua realitas yang sangat kontradiktif. Zahir ini wujudnya adalah wujud jasad kita ini adalah zahir, yang melakukan bisa sholat, kemudian bisa sujud, bisa ruku, itulah zahir kita. Terus kemudian batinnya, sikapnya gimana? Itu yang ingin dihitopi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari lewat hikamnya ini.
bahwa batin itu adalah hakikat, kenyataan realnya bagaimana sih. Sedangkan zahir itu adalah syariat. Jadi batin itu adalah hakikat. Zahir yang bisa sujud, bisa rukuk adalah syariat. Syariat itu adalah pembahasan diskursus tentang fikih, Pak, fikih. Sedangkan batin dan hakikat itu adalah pembahasannya tentang tasawuf. Jadi semuanya itu saling ada sangkut pautnya. Hikam ini tentang diskursus tasawuf, mungkin kita dulu, saya juga pernah seperti itu, seolah-olah ketika mendengar diskursus atau diksi hakikat, diksi tasawuf, seolah-olah horor, seolah-olah wah orang berat, orang ampuh, orang hebat. Saya akan berusaha mengetengahkan kesederhanaan dalam penjelasan hikam ini, sehingga nanti contoh-contohnya akan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang thalibul ilm, sebagai umat zaman now kalau zaman itu, sehingga nanti insya Allah tidak akan memberatkan penjelasan. Nah, syukur yang awal tadi adalah syukur kita bisa duduk dikuatkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah dengan lingkungan yang sekondusif ini, lingkungan yang baik ini, mumtazah, karena yang menggerakkan Tuhan. Kalau nggak digerakkan Tuhan, mungkin kita akan kemana-mana yang mungkin itu jalan yang tidak dari Tuhan. Semuanya itu murni karena Tuhan, darinya, olehnya, karenanya itu benar apa adanya. Nah, kelemahan kita sebagai manusia ya, kelemahan kita sebagai manusia itu kita biasanya lupa dengan kenyataan-kenyataan yang sederhana, tapi itu mengefekkan hal yang sangat fatal bagi akidah kita. Contohnya apa? Kadang kita ditimpa masalah yang sangat besar, kemudian kita putus asa, dan kemudian kita mengatakan sebenarnya Tuhan itu sayang nggak sih pada saya? Sebenarnya sayang nggak sih pada saya kok saya itu ditimpa masalah-masalah utang nggak kebayar, terus kemudian nembak cewek nggak mau, belajar nggak paham, uang susah masuk. Itu sebenarnya Tuhan sayang nggak sih pada kita? Kadang-kadang kita terlontarkan dalam benak kita itu hal seperti itu. Terus gimana Tuhan sebenarnya sayang nggak pada kita? Kita lupa ya, bahwasanya nikmat yang sesederhana, misalkan kita bisa nafas, kita bisa bergerak ke mushola, kita bisa kumpul dengan kawan-kawan yang solih, lingkungan yang kondusif, kita dikasih detak jantung yang terus tanpa henti, darah yang terus mengalir tanpa henti, nafas yang terus tanpa henti, itu gratis, pemberian dari Tuhan gratis, ya enggak? Dengan kenyataan-kenyataan sederhana seperti itu kita luput. Terus kemudian ketika ditimpa masalah, sebenarnya Tuhan sayang nggak sih kepada saya? Kamu nggak sadar gitu, saya itu ngasih nafas kamu itu gratis. Saya ngasih penglihatan kamu itu gratis. Saya yang menggerakkan detak jantungmu itu, saya nggak minta imbalan apapun dari kamu. Kok kamu bilang aku nggak sayang ke kamu? Itu kan hamba yang sangat kurang ajar sekali. Nah, di segmen ini saya mengajak kepada diri pribadi saya untuk bersyukur, terutama pribadi saya dan umumnya kepada semuanya kawan-kawan sekalian, untuk bersyukur dengan hal yang terjadi seperti itu. Kita implementasikan maklumat-maklumat sederhana seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malah akibat minasyukur ya. Apa akibat dari syukur itu? La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap apa yang sudah aku anugerahkan kepada kamu, maka akan menambah nikmat itu. Kalaupun sebaliknya, misalkan kamu mengkufurinya, maka azabku
itu nggak nanti-nanti. Nah, itu real kontan saat itu kita bersyukur langsung ditambah nikmat. Nanti saya akan menghadirkan analogi yang sangat sederhana sekali bisa diterima. Begitu juga dengan ketika kita kufur nikmat misalkan. Contohnya yang tadi sederhana, pemberian nafas, pemberian penglihatan, pemberian detak jantung, semuanya itu cuma-cuma. Kalau bahasa orang Indonesia dibalas. Atau bahasa Arab Fusahnya majan. Kullu bibalas ya. Allah Tuhan enggak mentarif. Bayangkan ketika antum sakit gitu kan, di rumah sakit, semalam tuh bayar oksigen berapa juta. Terus kemudian orang yang kehilangan ginjalnya, terus kemudian beli ginjal berapa miliar. Kita dikasih cuma-cuma semua. Dan Allah tidak menuntut yang enggak menuntut tarif. Kamu harus bayar segini, kamu harus bayar segini. Contoh misalkan, ketika kita mensyukuri, ya Allah, terima kasih sekali, Engkau sudah menganugerahkan nikmat yang sungguh dahsyat ini, penglihatan, pemahaman, awak yang mendukung visi misi saya, lingkungan yang kondusif, badan yang selalu sehat, itu anugerahmu. Terima kasih sekali. Pembalasan yang real apa? Saya yang kontan itu tadi. Tafsir para ulama, terima kasih. Tafsir Quran Al-Azim. Pembalasan itu tidak nanti di akhir, tidak sekarang. Udah mulai dari sekarang. Apa? Yang realnya itu adalah pembalasan secara immaterial. Apa? Immaterial. Jadi pembalasan Tuhan terhadap janji-janjinya itu jangan dimaknai secara materialistik, secara jasad yang bisa kita sense dengan panca indera mata, hidung, bisa kita rasakan dengan mulut, dengan perasaan kulit ini, dan itu. Tapi yang paling penting apa? Pembalasan imaterial. Saya pernah menjelaskan tentang material dan imaterial, dua realitas. Material adalah suatu kenyataan yang bisa kita sense dengan panca indera. Masih ingat ya? Sedangkan immaterial adalah kenyataan yang tidak bisa kita sense dengan panca indera. Pembalasan realnya apa? Dibuat kita semakin nikmat bersikir, dibuat lisan kita itu mudah menyebut Allah, dibuat batinnya itu mudah menerima qanaah. Terus kemudian ada uang nggak ada uang, alhamdulillah. Ada corona nggak ada corona, alhamdulillah. Terutamanya itu kondisi batin yang selalu steril, sehingga dari itu apa? Nggak mudah tersinggung, nggak mudah menyakiti orang lain baik dari sisi lisan ataupun tangannya. Pembahasan real itu. Terus kemudian dibuat batinnya itu nyegoro. Bahasa orang numpak dalamnya itu nyegoro. Apa nyegoro itu? Lapang dada. Jadi ada masalah, itu kita bijaksana menyelesaikan masalah. Itu efek dari apa? Lapang dada. Efek dari apa? Syukur kita tadi. Pembalasan yang kontan dan real langsung dari itu. Enggak nanti. Makanya yang ingin dihitomi Ibnu Athaillah dari dalam hikam adalah itu, realitas imaterialnya itu. Realitas material apa? Batin. Nah, begitu juga sebaliknya ketika mengkufuri nikmatnya, tiba-tiba apa ini Tuhan ini sebenarnya saya nggak sih? Saya belajar nggak paham sebenarnya. Gimana sih Tuhan? Begitu juga kontan langsung dibalas oleh Tuhan. Gimana membalasnya? Dibuat batinnya semakin panas, sedikit-sedikit emosi, terus ucap menyakiti kawannya, menyakiti sekelilingnya, tindak dengan merusak, hingga menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Baik yang dia punya skill, baik yang dia bodoh ataupun pintar sama. Yang pintar mungkin dia akan terjerumuskan dengan kepintarannya.
Ya enggak, syukur. Nah itu adalah memaknai ayat Tuhan secara kontekstualis. Jadi kalau mengaji hikam itu saya ngaji sama Syekh tentang hikam itu manis. Bahasanya Syakartul Azizanakum Kafatu bin Anta Bila Syedid tidak langsung kontan saat itu juga. Kan aja kalau baca. Nah, kembali ke topik ini tadi, bahwasanya hikam ini yang ingin dihitopi adalah batinul ism, batin yang selalu berdosa gak sadar dengan realitas sederhana seperti itu sehingga mengakibatkan akibat yang sangat besar dan fatal. Jadi dalam batin ini adalah ada sebuah mudghah. Apa mudghah itu? Ala fil jasadi. Apa? Hadisnya gimana? Ala fil jasadi mudghatan. Fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya dalam batin tersebut kalau hati nurani, dan itu adalah yang dibahas di hikam ini. Kenapa hikam penting? Karena apa? Dalam perjalanan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam menulis hikam, dalam mendokumentasikan hikam ini, setelah melalui perjalanan lama, Ibnu Athaillah As-Sakandari terkenal dengan faqih fi asrihi. Dia termasuk Imam Mazhab dalam Maliki. Dia juga lukiba bil adib wa lukiba bil usuli. Jadi karya-karya beliau gak cuma hikam. Hikam adalah karya terakhir beliau setelah perjalanan panjang melalui keilmuan. Dia juga sempat menjadi seorang faqih yang tersohor pada zamannya. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan tadi adalah mazhab dalam Malikiyah. Terus kemudian beliau juga seorang adib, sastrawan. Makanya ketika kita membaca karya-karya beliau itu murattab, enak dibaca. Seharusnya kemarin kita baca min alamatil itimat alal amal nuqsan roja inda wujudiz zalal. Bahasanya simpel, padat, kaya akan makna dalam sekali. Kenapa? Beliau backgroundnya memang sebelumnya seorang adib, sastrawan. Ada sekitar 20 karya beliau, tapi yang paling terkenal adalah hikam, dan hikam adalah karya yang paling fenomenal. Perjalanan terakhir beliau mencari kebenaran. Ada Tajul Arush, ada Miftahul Falah, dan lain sebagainya. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alladzi qad akhrajan nasa min adh-dhulumati ila nur hatta yaumil qiyamah. Kawan-kawan sekalian, itu baru pembukaan udah segitu ya, udah memakan waktu sekali. Kemarin kita sudah membahas 4 hikmah dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam ini sudah disyarah, ada yang menghitung sampai 30 syarah. Mana syarah? Penjelasan hikam. Jadi hikam itu sebenarnya cuma matang-matang sebenarnya kayak Alfiyah, Jurumiyah. Penjelasannya itu banyak sekali. Salah satunya syarah yang terkenal adalah punyanya yang meluas di Indonesia, Ibnu Abbad. Ibnu Abbad itu salah satu tokoh sufi abad ke-8 dan salah satu muridnya Abu Hasan As-Sazili. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah muridnya langsung Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi adalah muridnya langsung Abu Hasan As-Sazili, penemu Thariqah Saziliyah. Nanti kalau antum sudah ke Mesir, di sana antum akan menemui sebuah kota namanya Iskandariyah. Apa? Iskandaria, atau dalam bahasa Inggris itu Alexandria. Itu sekitar 4 jaman dari Kairo, ujung utara. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu diambil dari nisbat daerah Iskandaria itu Alexandria, karena beliau dilahirkan di situ. Tapi makom beliau ada di Kairo, di Old Kairo, nggak jauh dari Jami'atul Azhar. Naik taksi 15 menitan lah. Nah, syarahnya itu sudah mencapai 30 syarah. Syarah satu yang
muntasyir di Indonesia yang banyak dipakai di pesantren Nusantara itu syarahnya Ibnu Abbad, ya, salah satu tokoh sufi di era abad 8 Hijriah. Ini syarahnya Ibnu Abbad. Ada lagi syarah yang sering di Mesir itu syarahnya Ibnu Ajibah, namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Terus kemudian ada syarahnya Syekh Jarub. Nah, di sini kitab ini ada syarahnya Syekh Syarqawi. Saya akan membaca syarahnya Syekh Syarqawi karena di sampingnya itu, di footnote-nya itu lebih jelas, bahasanya lebih enak. Syarahnya Syekh Syarqawi. Syekh Syarqawi itu Grand Syekh Al-Azhar ke-12. Kalau Syekh Matawi itu Grand Syekh Al-Azhar ke-48 kalau nggak salah. Ini Grand Syekh udah ganti 48 kali. Nah, Syekh Syarqawi yang mau kita baca syarahnya ini itu adalah Grand Syekh Al-Azhar ke-12. Nah, banyak sekali syarah-syarahnya, apapun syarahnya sama saja, esensinya sama, menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu beradab di hadapan Tuhannya, bagaimana sikap seorang hamba di hadapan Tuhannya, membahas adab. Kalau fikih itu membahas hukum boleh dan enggaknya, boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Kalau tasawuf itu membahas tentang sopan enggak dengan kita melakukan ini. Misalkan fikih contohnya. Di fikih membahas tentang auratnya laki-laki misalkan dalam sholat. Auratnya laki-laki dalam sholat apa? Mulai dari pusar sampai lutut. Ketika seseorang memakai pakaian yang menutupi aurat dari pusar sampai lutut, itu sah enggak sholatnya? Sah kan? Nanti ulama mengatakan sah. Tapi sopan enggak gitu? Enggak sopan. Masa iya sholat cuma anduan misalkan, pakai andu atau pakai sarung doang gitu. Terus jamaah di musola gitu. Ini ajaran apa gitu. Jangankan kok di hadapan Tuhan gitu. Sama kita aja geli mungkin kan. Gelinya apa sih kamu sholat pakai anduk doang gitu. Meskipun secara fikih sah gitu. Tapi tasawuf itu mengajarkan sopan enggak gitu di hadapan Tuhan. Bukan masalah boleh enggak boleh aja. Makanya Al-Ghazali mengatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad azanta. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kata Al-Ghazali, sebenarnya perkataan Imam Maliki itu sebenarnya dikutip oleh Al-Ghazali. Jadi barang siapa yang dia melakukan tasawuf tapi dia tidak tahu fikih, hakikatnya dia apa? Kafir zindik. Terus kemudian bahayanya lagi, barang siapa yang belajar hanya sampai tahap fikih saja, tanpa mengetahui sisi aspek tasawuf, maka fasik. Dia fasik. Apa sih fasik itu? Hakikatnya dia mengingkari kebenaran ajaran Tuhan. Secara zahir iya dia menunjukkan keislamannya, tapi batinnya dia mengingkari Tuhan. Nah, wa man tahaqqaqa bainahuma wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Yang benar bagaimana? Yang mengkombinasikan antara keduanya. Kalau bahasanya orang Jawa itu syariat dirawat, hakikat digarap. Syariat dirawat, hakikat digarap. Syariat iya perlu, hakikat juga lebih perlu lagi. Nah itu tujuan. Hakikat itu isi. Hakikat itu isi. Syariat itu bungkus. Nah, Al-Azhar dengan manhaj wasatiyahnya mengajarkan supaya kita balance. Apa bahasa balance? Balance itu bahasa orang Bojonegoro lagi, balance. Balance itu apa? Seimbang. Nah, seimbang antara keduanya. Ya, di Al-Azhar diajari fikih, dan bahkan sampai mengeluarkan ilmuwan-ilmuwan seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili. Ya. Tapi yang paling penting jangan sampai berhenti di situ. Kita butuh yang namanya adab, itu tasawuf itu tadi. Makanya banyak kata mutiara al-adab qabla al-ilm, bahkan al-adab fawqa al-ilm. Kenapa kok saat ini dunia keadaannya? Kalau misalkan kita cerna gitu kan. Kampus-kampus Islam ya, dalam notabene ini Islam ya, nggak usah nyebutnya misalkan non Islam. Kampus-kampus Islam, pondok-pondok pesantren.
seluruh dunia ini dengan sekolah-sekolah Islam mengeluarkan setiap tahun alumni-alumninya gitu. Tapi keadaan dunia kok semakin ricuh, keadaan dunia semakin rusak gitu kan. Bahkan orang pinter gitu kan keliru dengan kepintarannya. Akhir-akhir ini fenomena sekarang corona, itu nggak mungkin orang bodoh buat corona, nggak mungkin, pasti orang pintar. Karena apa? Sisi batinnya itu kering, sisi batinnya kering. Hanya orang kalau hanya membahas tentang fikih akhliyat saja, dunia kering. Fikih itu dunia kering. Nanti akan adu dalil, terus kemudian adu pendapat, terus kemudian mujadalah. Tanpa diimbangi sisi tasawuf itu akan gesek antar sekte, gesek antar firqah, yang sono nyalain sini, yang sini nyalain sono. Rebutan bener. Makanya kita gak heran ketika melihat misalkan satu lembaga yang misalkan mengatasnamakan Islam tapi selalu gesekan terus dengan lawan politik yang juga mengaku mengatasnamakan Islam, tapi kok gesekan? Itu apa? Sisi batinnya itu kering, hanya mengenal ilmu akhliyat saja. Nah, hadirnya misalkan seperti Al-Hikam, hadirnya Ihya Ulumuddin, hadirnya Taklimul Muta'alim, mendidik batin itu sendiri. Itu baru mukadimah. Belum masuk pada isi. Bentar, ini masih mukadimah, sabar. Yang belum punya PDF-nya, minta tolong di-share ke kawan-kawan. PDF Hikam, matan Hikam. Minta tolong di-share. Nah, penjelasan tentang hikam ini adalah penjelasan tentang hakikat, tentang realitas sebenarnya manusia itu bagaimana sih. Nah, yang mana itu Rasulullah sendiri pada zamannya itu sangat takut sekali ketika menjelaskan ini, dan ketika tidak dibungkus dengan formula-formula yang tidak bisa memahamkan manusia. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah itu membawa dua ilmu. Satu ilmu ketika diterangkan maka orang akan berlomba-lomba mengerjakannya dan mengajarkannya, itu apa? Syariat. Ilmu kedua adalah ilmu ketika langsung diajarkan tanpa formula, maka kepalanya Rasulullah itu langsung dipenggal, yaitu apa? Hakikat. Ini realitas syariat. Makanya Al-Azhar mengajarkan, iya kamu boleh pintar seapapun itu, tapi jangan sampai berhenti di situ. Kamu harus sampai tujuan yang mana itu derajatnya adalah ma'rifatullah. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah ikhtiarnya mengkaji hikam dengan cara membaca karya-karya ulama Rabbani, membantu kita untuk zikrullah, membantu kita untuk mengingat bahwa kita tuh siapa di hadapan Tuhan. Oke. Kita kemarin sudah sampai hikmah yang keempat, dan kita akan melanjutkan di hikmah yang kelima. Di hari kami ini ada 204 hikmah. 204 hikmah. 204 hikmah, dan kita baru sampai di hikmah yang kelima. Apakah kita mau mengkhatamkan? Enggak mungkin kita katakan. Nanti antum akan langsung sendiri menyelam di keilmuannya Al-Azhar. Terus menyelam. Ini sebagai mukadimah. Oh, seperti itu sebenarnya manhaj Al-Azhar. Nah, coba yang belum punya PDF, yang punya PDF di-share ke grup biar yang lain baca. Hikmah yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullah, adalah asalkan dari qaddasallahu ruhahu. Qala al-musannif ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi. Mana ini? Sebentar. Saya ulangi. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Coba kita bareng-bareng baca, kita baca bareng-bareng sambil kita menghafal dikit-dikit. 1, 2, 3. Ijtihaduka
fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka. Hikmah yang kelima. Betapa matan-matannya hikam ini adib sekali ya gitu. Kemudian syair gitu. Hikmah yang pasal kelima ini, hikmah yang kelima membahas tentang basirah. Basirah itu apa sih? Basirah itu adalah mata hati nurani, gitu kan. Membahas tentang tanda mata hati yang buta. Gitu kan. Terjemahannya dulu saya bacakan. Ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Dia Allah Ta'ala jamin bagimu, gitu kan. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Dia Allah Ta'ala tuntut darimu, dalilun ala intimasil basirati minka, merupakan bukti atas butanya mata hati nuranimu. Saya ulangi, kesungguhan pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin padamu, terus kemudian melalaikan apa yang dituntutlah Allah kepadamu, itulah tanda bahwasanya mata hati nurani kita sedang mati. Syekh Syarqawi menjelaskan gitu kan, ijtihaduka fima dumina laka ay takfulu roha laka bihi wa huwa ar-rizq wa huwa ar-rizq tafaddulan minhu wa ihsan. Apa sih yang dijamin, yang dimaksud dijamin di sini apa? Rizki. Rizki yang sifatnya duniawi, maisha misalkan. Terus kemudian ya ketika kita berusaha pasti akan berhasil. Misalkan rizki yang sifatnya itu sesuatu dengan tafaddulan minhu, sebagai kebutuhan primer, terus kemudian sekunder, tersier. Rizki yang sifatnya sekunder bahkan tersier, gitu kan? Terus kemudian kita menjihadinya sampai mati-matian sehingga melalaikan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Itu berarti tanda kita, mata hati nurani kita itu sedang dibutakan oleh Allah. Termasuk juga jihad kita. Jihad itu maksudnya jihadmu, kan? Jihad kita. Jihad itu enggak melulu tentang apa namanya? Enggak melulu tentang mengangkat pedang di medan perang. Termasuk jihad memahami sebuah pelajaran. Kita misalkan sebagai thalib, ini contoh yang paling relevan untuk kita. Misalkan kita belajar siang malam gitu kan. Nah, terus kemudian belajar mulai dari jam 1 sampai jam 5 sampai jam 4 gitu misalkan. Mau ketiduran gitu. Ketiduran terus kemudian enggak sholat subuh. Gitu kan. Jihad yang seperti itu terus kemudian melalaikan terhadap kewajiban kita kepada Allah, gitu kan. Ingatlah itu adalah bahwasanya tanda bahwasanya kita sedang dibutakan mata hatinya. Mata hatinya mana maksudnya? Mata hati nurani yang mana itu sebagai jalan hidayah pada kita. Jadi ya ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan SOP lahir lah, gitu. SOP lahir gitu. Waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya sholat, waktunya bergurau, waktunya serius. Jadi Ibnu Athaillah mengajarkan kita bagaimana kita itu perfeksionis lah, berdisiplin mengatur waktu, gitu kan? Sehingga kita nggak pusing-pusing gitu kan. Terus kemudian saya belum paham, saya akan melebur, saya akan melek 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak apa, saya harus paham ini pelajaran ini. Nggak usah sampai seperti itu. Ingatlah ketika kamu berusaha, gitu. Allah nggak maha pelit kok. Pasti ketika berusaha sesuai dengan SOP-nya. Apa SOP? Standar operasional prosedur, ya kan? Nah, belajar mulai dari awal gitu kan. Ya sesuai dengan levelnya masing-masing lah. Gitu kan. Kalau misalnya anak kelas 1 MI ya jangan diajarin misalkan balaghah, gitu kan. Ya enggak, belajar sesuai dengan SOP-nya ya. Diajari dulu huruf hijaiyah. Gitu kan. Terus kemudian level selanjutnya diajarin turutan, surat-suratan. Terus kemudian nanti ketika marhalah sanawiyah mulai diajari Al-Quran sesuai dengan SOP-nya. Kalau kita sudah seperti itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah paham.
Nah, begitu juga dengan yang disampaikan di sini adalah tentang rizki, yang disinggung. Nah, saya sampaikan adalah rizki. Seseorang mati-matian siang malam mencari penghidupan, nyari uang, nyari duit, mengumpulkan jabatan, strata sosial, sampai mati-matian, kemudian meninggalkan kewajibannya. Tanda bahwasanya dia sedang dibutakan hatinya. Begitu juga dengan nanti kita. Kemudian kita nanti misalnya menjadi sarjana atau magister, doktor gitu kan. Kita mati-matian gitu kan, mengejar itu. Terus kemudian kita kurang ajar, nggak ada adab dengan sama Tuhan gitu kan. Sepintar apapun itu, gitu kan. Ingat, itu sedang dibutakan mata hatinya. So, betapa makalah ini mengandung lahu butul itikad. Lahu butul itikad ada sangkut pautnya tentang akidah. Benar adanya bahwasanya al-adab qoblal ilm, bahkan al-adab fauqal ilm benar adanya. Buktinya seperti itu. Terus kemudian gimana dong? Terus kita sebagai seorang hamba itu gimana? Kok kita nggak sebagai seorang hamba itu nggak boleh ijtihaduka fi ma dumina laka, itu nggak boleh menjihadi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, itu nggak boleh. Terus kita gimana? Ingat, domain kita sebagai seorang hamba itu hanya mencapai doa dan usaha, itu benar apa adanya. Soal hasil itu domainnya Tuhan. Masalah kita adalah tiga-tiganya itu seolah menjadi domain kita. Apa domain itu? Wilayah kita. Nah, seolah nanti ketika saya misalkan saya belajar babul fi'li itu kan, saya pasti akan paham. Setelah langsung kita mengklaim domain Tuhan. Soal paham nggak paham itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Kita mencari rizki misalkan siang pagi, siang malam gitu kan, bakat pagi jam 8 sampai jam 9 ke sawah gitu kan. Saya macul 1 hektar nih gitu kan. Kalau seperempat hektar upahnya itu 500.000 gitu kan. Kalau 1 hektar berarti 1 juta. Siang malam kan sampai lupa sholat gitu kan. Ternyata nggak diupain gitu kan. Apa? Soal karena mindset batinnya itu sudah memonopoli domainnya Tuhan, wilayah Tuhan. Ya udah, kita cuma berusaha, berikhtiar sesuai dengan SOP-nya, dengan bersungguh-sungguh. Soal hasil tahu itu simple ya kan? Bahkan itu mungkin hal yang lumrah lah gitu kan. Kita tuh cuma ikhtiar dan berdoa, soal hasil urusan Tuhan gitu. Tapi efeknya apa gitu kan? Efeknya apa? Kata Ibnu Al-Asakandari, kita sedang dibutakan mata hatinya. Tanda bahwasanya hati nurani kita nggak fungsi, buta, sehingga hidayah gitu kan, nasihat itu nggak masuk. Kenapa? Kita sedang memonopoli domainnya Tuhan. Misalkan contoh tadi masalah belajar gitu. Masalah belajar, kita belajar fikih misalkan. Saya kalau belajar semalaman ini insya Allah paham. Udah, kamu jangan sampai monopoli domain Tuhan sampai hasil. Kamu usaha semaksimal mungkin gitu kan, sesuai dengan SOP-nya gitu kan, dengan adawat-adawatnya gitu kan. SOP-nya ya kan, jangan lupa SOP itu penting gitu. SOP syariat, SOP hakikat penting. Saya membagikan SOP karena ya yang hadir ini adalah orang-orang zaman now gitu kan, bukan orang-orang tua zaman dulu yang nggak tahu SOP itu apa. Saya membacakan dulu dengan istilah SOP. Kita melakukan pekerjaan syariat itu ya sesuai dengan SOP, udah. Tetap seperti itu. Masalah hasil murni memang domainnya Tuhan. Efek sampingnya apa di lain itu? Ketika kita ya, sampai mau pilih sampai hasil, seolah pasti saya akan berhasil. Misalkan orang yang mau bucin, misalkan orang yang mau nikah, gitu kan. Saya punya ini nih, target ini nih, gitu kan. Anaknya kiai, ning lagi kan, berarti saya harus menghafal Quran, kemudian saya harus sholat, gitu kan. Kalau begitu, berarti saya berhasil, gitu kan. Ternyata enggak, gitu kan. Hasilnya apa? Frustasi, gitu kan. Terus kemudian bunuh diri, gitu kan. Sampai seperti itu efek dari apa ketika kita, gitu kan, memonopoli domainnya Tuhan. Kalau sudah seperti itu, kita cuma ikhtiar, gitu kan. Ya semaksimalnya lah, sewajarnya zahir, gitu kan. Kalau misalkan kita soal rizki misalkan, kalau kita profesi kita sebagai seorang
tambal ban, saya sering menyatakan tambal ban. Ya rezeki kita mungkin 100.000, 200.000. Ya kan? Jangan mengharapkan hasil yang misalkan sampai 100 juta. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Rizkinya orang tambal ban, dan rizkinya orang yang pembuat ban itu pasti beda secara nominal material. Secara nominal material beda. Rizkinya orang tambal ban paling 100 sampai 200 ribu sehari. Orang yang membuat ban rizkinya bisa 100 juta per hari. Tapi keadilan Tuhan di mana? Lagi-lagi di faktor imaterial itu tadi. Apa? Dibuat sama-sama nerima. Dibuat sama-sama, kalau semuanya batinnya dibuatkan mata hatinya tadi, dibuat sama-sama matur suwun ke Tuhan. Dibuat sama-sama terima kasihnya ke Tuhan. Kalau memang dia mau terima kasih, meskipun secara nominal itu beda. Meskipun secara nominal beda. Nah, makanya dalam satu kajian saya teringat kaulnya Syekh Yusri. Syekh Yusri itu salah satu pengajar di Al-Azhar sana, salah satu syekh, nanti atau antum akan mendapati siapa itu Syekh Yusri. Beliau pernah mengatakan ketika kajian tasawuf seperti ini adalah al-akhdhu bil asbabi ta'ah. Al-akhdhu bil asbabi ta'ah wa tarkuha ma'siyah wa rukunu ilaiha mafsadah. Ini adalah salah satu realisasi bagaimana kita jangan sampai memonopoli domainnya Tuhan, yaitu hasil itu tadi. Apa artinya dari itu? Al-akhdhu bil asbab, ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan SOP-nya, dan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Ya. Misalkan ya itu tadi, rizki itu tadi. Ya kita ketika kita mau mendapatkan rizki, misalkan maisha dengan misalkan rizki uang lah, misalkan hasil lah gitu, ya usaha. Apa kayak jualan, ya kan? Ngajar atau apa buat les, atau apalah yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, bisnis. Itu adalah sebuah ketaatan. Enggak, jangan dimani ketaatan itu hanya puasa, sholat, ya kan? Kita berniaga seperti itu, kita belajar sehari-hari, kita usaha sesuai dengan SOP-nya itu tadi, itu adalah sebuah ketaatan. Yaitu apa? Al-akhdhu bil asbabi ta'ah. Wa tarkuha maksiyah. Terus kemudian kita meninggalkan usaha itu. Itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Tuhan. Wah, aku kan orang pintar, gitu. Wah, aku kan orang alim, gitu kan. Ngapain saya sholat? Ngapain saya nyari rezeki? Pasti nanti Allah akan kasih rezeki kepada saya. Itu sebuah kemaksiatan kepada Tuhan. Ngapain usaha? Pasti nanti kalau semuanya Allah mentakdirkan saya itu faham, pasti Allah akan memahamkan. Itu sebuah kemaksiatan kepada Allah. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir, penggalan terakhir, warukunu ilaiha mafsadah. Terus kemudian kita bergantung kepada al-akhdhu bil asbab itu sebuah kerusakan pada iman kita. Karena kenapa? Soal hasil murni memang domainnya Tuhan. Efek lainnya, hikmah yang lain yang bisa kita petik dari ini apa? Gitu kan? Ketika kita berusaha, gitu, kemudian kita nggak berhasil, gitu kan, batinnya tetap steril. Nggak menyalahkan sana sini. Wah, ini saya nggak berhasil gara-gara kamu, gitu kan? Gara-gara kamu kayak gini, gitu kan? Yang dimarahi itu diri sendiri. Oh, mungkin saya yang kurang berusaha, mungkin saya yang kurang bertawakal. Gitu kan? Batinnya tetap steril. Kalaupun berusaha tidak sombong. Wah, berarti saya itu hebat, gitu kan? Sama-sama menggelapkan. Batin steril yang seperti itu, itulah yang diinginkan. Kalau putus asa, udah jelas gelapnya. Kalau semua yang sombong, gitu kan, mengaku bahwa saya itu hebat, saya bisa pinter, saya bisa meraih jabatan ini, saya bisa mengumpulkan harta segini, itu juga sama-sama menggelapkan. Kenapa gelap ketika sombong? Karena mengaku bisanya Tuhan diaku, terus kemudian dayanya Tuhan diaku, padahal siapa yang menghasilkan itu semua? Tuhan. Itu kalimat klise yang mungkin kita sudah baca di sosmed, ya, statusnya ukti hijrah, gitu kan. Kamu hanya berusaha, berdoalah, berusaha, hasil itu klise, gitu kan. Tapi memang itu benar adanya, prakteknya memang kita jatuh bangun. Terus gimana dong ketika kita itu susah,
gitu, mempraktekkan seperti itu wajar. Yang penting gitu kan, itu jadikan kita sebuah acuan, sebuah patokan. Oh ternyata seperti ini toh kebenarannya. Terus kemudian kita lalai lagi, istighfar lagi, balik lagi. Lalai lagi, balik lagi, lalai lagi, balik. Memang itu mental hamba amatiran seperti itu seperti itu. Berdosa lagi, istighfar lagi, berdosa lagi, istighfar lagi. Memang seperti itu. Dan terus seperti itu sampai kapan? Sampai mati. Dan itu wujud tazkiyatun nafs. Apa? Tazkiyatun nafs. Wujud kita menyucikan diri kita sambil belajar, sambil zikrullah. Alhamdulillah sebab itu tadi sebuah ketaatan. Sambil misalkan yang kerjaannya di sawah macul, sambil subhanallah, subhanallah, istighfar. Dalam hatinya tapi, dalam hati. Nggak usah dilafalkan, dalam hati. Sambil mengatakan. Sambil masak, mungkin yang nanti jadi yang cewek jadi ibu-ibu masak di rumah. Sambil zikrullah, itu menjadi ketaatan. Karena apa? Ketaatan itu nggak cuma dengan, saya ulangi, nggak cuma dengan sholat, nggak cuma dengan puasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kok kemudian lalai dengan itu semua, ingatlah bahwa itu tanda kita sedang dibutakan mata hatinya. Nanti di hikmah selanjutnya kita akan membahas hati yang mana itu kita perlu Tuhan. Saya kasih clue-nya itu adalah hati nurani. Hati nurani itu yang mana toh? Kita sering mendengar diksi hati nurani. Hati nurani itu yang mana? Wujudnya itu yang mana? Nah, ada yang tahu? Hati nurani itu yang mana? Salah satu tanda bahwasanya hati nurani itu ada dalam diri kita itu tandanya apa? Dari mana kita tahu penjelasannya itu? Membaca karya-karya ulama Rabbani seperti ini. Salah satu saya kasih clue-nya biar penasaran. Tanda hati nurani itu ada dalam diri kita itu adalah detak jantung. Bukan jantungnya, tapi detaknya itu. Makanya dia qalbun nuraniyun. Nah, hati bangsa cahaya. Detak jantungnya itu. Terus kemudian yang bentuk hati yang kayak daun semanggi dibelah dua itu lah, hati sanubari, yang itu markasnya nafsu, markasnya nafsu yang jahat-jahat. Nah, nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hati nurani dan hati sanubari. Nah, perlu lagi satu lagi yang dibutakan dalam yang dimaksud Ibnu Athaillah Sekandar itu hati yang mana? Yaitu qalbun nuraniyun, hati nurani yang itu pintunya cahaya hidayah Tuhan, cahaya Nur Muhammad lewat situ. Karena kita tuh punya namanya fitrah, yang mana di situ ada memang fitrahnya Tuhan, seperti ayatullah fitratuhil ladzi fataran nasa 'alaiha la tadilla bi khalqillah. Nah, itu penjelasan singkat tentang hikmah kelima dari Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Sebenarnya sangat kurang sekali menurut saya ketika cuma sejam 2 jam. Karena penjelasannya itu sangat kompleks, terus kemudian ketika nggak paripurna itu gagal paham nantinya, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah. Ketika salah, efeknya apa? Jadi radikalisme, liberalisme, dan itu yang tidak saya inginkan. Nanti sebab penjelasan saya nggak paripurna itu nanti menyebabkan antum berarti alasan itu seperti ini. Berarti saya itu kayak gini aja. Nah, itu yang sangat saya inginkan. Makanya jangan sampai berhenti di sini. Masih ada sesi-sesi selanjutnya, hikmah selanjutnya. Waktunya sudah malam, sebelum isya, antum juga lapar kan pastinya. Tahu, antum lapar. Tadi jawab salam aja nggak semangat. Ya udah. Kafena bihada astaghfikum min wajatum minni al-khadat wal waladat. Semoga kita dapat berkah dari kitab hikmah hikam ini dari para mu'alifnya. Ya dinnya as-solihah syaulillahi al-fatihah. Kafena bihada nahti bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.